Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Ahmad Saputra dari Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah IAIN Negeri Metro, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software guna untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini langsung saja ke materi software. Di pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik atau tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang berjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutnya pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak dibentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Nah, fungsi-fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer hingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Selanjutnya, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Selanjutnya, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Selanjutnya, perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat mengertikan oleh hardware. Selanjutnya, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Dari penjelasan beberapa fungsi perangkat lunak, tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer. Bagaimanapun juga, sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya. Klasifikasi software. Meskipun fungsi utama perangkat lunak adalah sebagai penghubung antara hardware dan user, pada pengguna perangkat lunak ternyata terbagi dalam beberapa jenis. Klasifikasi software adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu operating system atau yang bisa disebut sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Programming language atau bisa disebut dengan bahasa programan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semastik yang dipakai dan mengedefinisikan suatu program aplikasi komputer. Computer Application Program. Beberapa contoh bahasa programan adalah PHP, Java, Microsoft Visual, dan Basic. Yang terakhir, application program atau yang bisa disebut dengan program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk mempresentasikan presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Mail, OpenOffice, dan lainnya. Software berdasarkan distribusinya. Yang pertama yaitu freeware adalah perangkat lunak yang dapat memiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang selanjutnya adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan komposisi adanya iklan yang muncul di komputer user. Selanjutnya shopware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mata-matai segala aktivitas berguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Yang selanjutnya open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan dan diperluaskan. Biasanya software jadi ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan literasi GPL, generasi publik lisensi. Yang terakhir software, yaitu peranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas.
misalnya 30 hari. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak. Yang pertama, Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis Command Line. Yang kedua, Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat mengedit sebuah dokumen. Yang ketiga, Microsoft Office Word PowerPoint, yaitu software untuk membuat presentasi video dan lain-lain. Yang keempat, Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. Yang kelima, Photoshop, yaitu software untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Yang keenam, VCL Media Player, yaitu software memutar video. Yang terakhir, yang ketujuh, Facetune Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian software, fungsi, dan jenis-jenisnya. Contohnya perangkat lunak. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kamu agar lebih mengerti apa itu software. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.